Saudara, yang dibutuhkan sekarang ini sekolah yang bukan hanya memenuhi pikiran siswa dengan ilmu pengetahuan, sains, dan nilai-nilai akademis. Tetapi sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia Allah, man of God, yang suatu hari kalau mereka menjadi insinyur, dokter, pengacara, pendidik, pengusaha, dan lain sebagainya, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di bidangnya. Dibutuhkan sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia yang bisa dipercayai Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini sebelum dunia ini berakhir. Ekumene Christian High School menjawab. Salam saudara, kita masuk Abam episode 627. Ya, 627 ya. Dari pria usia 34 tahun single swasta. Salam Pak Gembala Eras, izin saya bertanya bagaimana menghadapi orang tua papa usia 83 tahun, di mana ia adalah orang tua egois. Saya anak dari istrinya yang terakhir, dan saya anak paling bungsu. Jujur saja saya punya kepahitan dengan bapak saya. Yaitu bila mana ia marah dengan saya selalu mengeluarkan kata kutuk. Tapi kalau dibilang saya sangat menyayangi bapak saya. Berulang kali saya selalu mengampuni dan saya yang datang selalu minta maaf dan rekonsiliasi. Dari sejak kecil saya selalu enggak pernah benar baginya. Tiba saatnya saya berusia 18 tahun, di situ saya mulai berani berdebat bahkan sampai saat ini. Cuman semakin tua, Papa, saya semakin banyak mengalah. Bapak saya itu suka sekali rohani, apalagi dengar khotbah Pak Eras. Tapi sifat selengean dan pemarahnya nggak pernah berubah. Memang saya sadar saya yang harus berubah karena malu disebut anak durhaka. Saya selalu berusaha dan selalu berdoa untuk bisa mengasihi Papa. Dan itu saya masih juga kalah dari beberapa ujian menghadapi Papa. Jujur saya nggak tahan Pak. Saya yang urus sendiri bapak saya. Sebab anak-anak bapak saya nggak peduli dengan bapaknya. Karena dari kecil mereka ditinggalkan. Bapak saya seorang pelaut. Saya satu-satunya anak yang dari kecil besar bersama Papa. Mulai dari perhatikan kesehatan, apa yang Papa makan, minum, dan pakai. Saya selalu turuti kesenangannya meski terkadang itu tidak sejalan dengan logika dan hati saya. Saya sudah setahun ini jadi penyintas kanker Pak Eras. Mulai dari kanker bagian nasofaring dan kini metastasis ke bagian tulang punggul yang buat saya sulit berjalan. Jadi pakai tongkat. Dan itu pun saya masih memperhatikan bapak saya. Tapi saya selalu dilawan padahal itu semua kebaikan Papa. Saya pun menyadari mungkin saya bisa begini karena durhaka sama Papa. Saya minta ampun sama Tuhan dan berharap selalu kesembuhan. Dan gak pernah mengeluh sama Tuhan. Semua saya syukuri. Tapi tapi di tengah derita saya ini yang mana sakit sekali dan apa semua yang saya lakukan sendiri, itu buat saya sering nangis. Tapi Papa gak mengerti. Lebih sering selalu mengusik kesabaran saya. Papa rajin berdoa dan memuji dan dengar firman. Tapi perkataannya selalu negatif. Dan sempat sakit saya pun dibilang karena santet. Saya sudah menasihatkan dengan pelan bahwa tindakan Papa itu gak sesuai firman. Tetap juga gak mau tahu. Itu yang buat saya gak sabar. Saya butuh kalimat penyemangat. Tapi Papa malah seperti racun di hati saya.
racun. Jadi saya bingung Pak Eras, sabar itu sering jebol karena rasa nyeri. Papa selalu buat saya sedih dan buat saya khawatir tentang dirinya. Dia sama sekali nggak mau diatur. Saya kan pasien yang mana nggak boleh marah-marah demi cepatnya kesembuhan. Tolong doakan saya Pak Eras. Saya kemarin menampar papa saya, saking nggak kuatnya saya. Saya selalu bertekun dalam doa dan baca firman agar damai itu ada. Tapi yang terjadi sering damai itu hilang. Bagaimana ya Pak nasihatnya? Apa saya masih diampuni oleh Tuhan dan beroleh kesembuhan? Yang pertama, ketika kau minta ampun atas sikapmu yang melawan orang tua, Tuhan mengampuni. Tapi kamu harus belajar ya. Kamu harus belajar untuk diam. Belajar untuk diam, belajar untuk sabar ya. Belajar untuk tidak menyahut kepada papa. Caranya gimana? Caranya begini. Kamu harus berpikir papa kamu tidak lama lagi. Kalau nanti papa meninggal dunia, kamu akan sangat menyesal. Sekarang ini papamu sebenarnya sedang persiapan pulang ke rumah kekal. Jadi kamu harus super sabar, tidak boleh melawan, apalagi menempeleng kamu salah. Dengan kamu sabar terhadap orang tua, tidak menyaut, mengalah total, papamu bisa sembuh atau paling tidak lebih baik. Dan kamu pun bisa mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Bukan tidak mungkin sakitmu juga karena kepahitanmu terhadap orang tua. Ampuni dia, benar-benar kamu memaafkan dan memandang dia sebagai pasien. Bukan kamu pasiennya, dia pasien. Dan dia tidak akan lama hidup. Ikuti khotbah saya tiap kali kamu ikut doa pagi dan memiliki doa pribadi. Kamu bisa melewatinya. Di sini perlu waktu untuk bisa melewatinya. Amin. Yang berikutnya dari pria usia 28 tahun. Salam Om Eras, Bapak rohaniku terkasih. Saya adalah jemaat GSKI MAG Om. Saat saya sedang mendengar streaming pedalaman Alkitab dari Om Eras mengenai setan, saya tiba-tiba terpikir Om, seandainya Adam tidak jatuh dalam dosa, apakah Adam menjadi penguasa bumi dan seisi dunia yang mewakili Allah Bapa? Ini pernah ditanyakan. Saya jawab, iya. Apa Tuhan Yesus berperan? Tuhan Yesus mungkin tidak menjadi juru selamat karena manusia tidak perlu diselamatkan. Yang kedua, karena Adam jatuh dalam dosa, maka Tuhan harus turun ke dunia. Yesus harus turun membuktikan iblis bersalah. Bukankah Yesus sudah ada saat iblis memberontak Om? Oh ya, ini sudah ditanyakan sebenarnya. Iya, tapi perlu diketahui harus ada manusia yang memiliki keadaan bebas seperti iblis di bumi. Dan itulah aturan yang dibuat oleh Allah. Ya. Mengapa Allah Bapa tidak menghukum? Karena Tuhan Yesus saat itu juga sudah ada sebagai contoh anak Allah yang taat. Yesus belum teruji. Ya, tidak ada yang teruji. Harus ada yang teruji. Adam yang teruji tapi gagal. Yesus yang menjadi manusia yang dalam segala hal disamakan dengan kita baru teruji dan ia bisa menjadi corpus delicti. Oke, ini sudah pernah ini. Dia seorang dokter ya, minta dihubungi kalau baksos. Pria usia 56 tahun, Sulawesi Utara, Kepulauan Sangihe Pegawai. Salam, saya penggemar Suara Kebenaran sejak tahun 2022. Hidup kerohanian saya berubah sejak mengikuti program TUT ID. Saya anggota jemaat tertentu. Saya memiliki kerinduan besar untuk bertumbuh dalam dasar iman yang benar. Puji Tuhan, ikuti terus TUT ID dan doa bersama dengan saya, maka kamu akan bertumbuh. Oke, sekarang pria usia 67 tahun, cerai mati ya 3 tahun lalu. Ya.
Duda ini istrinya meninggal 3 tahun lalu. Salam Pak Eras, sebelumnya saya tinggal di Citra 2 Kalideres dan bergereja di sana. Tahun 2021 saya pindah di Kelapa Gading, tinggal bersama ibu saya. Saya sudah mencari beberapa gereja, tapi saya cocok dengan pengajaran Pak Eras. Saya sudah mengikuti doa pagi, ABAM, dan sudah menjadi jemaat kebaktian di GSKI Arta Gading. Waktu di Citra 2 saya adalah pengikut komsel setiap hari Jumat. Jadi saya mau tanya apa di GSKI ada juga komsel. Di GSKI tidak ada komsel tapi ada home. Mungkin bisa ikut home. Tapi mengingat usia Bapak sudah 67 tahun, Bapak bisa bergabung dalam kebaktian manula nanti yang akan diumumkan di waktu mendatang. Dan itulah komsel kita. Oke, akan diumumkan dalam waktu dekat ya. Oke. Dari pria usia 22 tahun berpacaran mahasiswa pelayan GSKI. Salam Om Eras, aku sudah ikut Om Eras dari tahun 2015. Aku sekolah di luar, setiap libur musim panas dingin pasti ibadah di Rehoboth GSKI. Sekarang aku pelayanan di GSKI dan selalu ikut doa pagi. By the way Om Eras, beberapa orang bilang ada sosok yang mau nunggangin aku. Ada orang pinter yang bisa ngelihat begituan. Ada juga yang peka sama begituan. Aku sudah dibaptis. Katanya kalau udah dibaptis kan sudah lepas. Tapi kok beberapa orang masih suka bilang kalau aku ada yang nunggangin. Kira-kira aku harus gimana ya Om? Aku doa terus supaya lepas, aku galau. Ini perasaan aku aja. Ada apa beneran ada. Tapi aku kadang suka gak ada angin, gak ada hujan, tahu-tahu pengen marah. Keusik, gampang sakit, gampang keringet dingin. Tapi aku gak mau percaya kalau ada yang nunggangin. Selalu kira akunya aja yang bermasalah. Tapi kata pacarku yang juga sudah lama ikut Om Eras, katanya suruh tanya saja. Thank you Om, sekali lagi sehat selalu, Tuhan berkati. Sedikit background information, aku lahir dari keluarga Buddhis yang lumayan kental dan sudah dari SD kelas 6 berjuang untuk menjadi Kristen karena halangan orang tua. Sampai akhirnya orang tua membiarkan aku masuk Kristen. Kamu akan saya hubungi dan jika perlu kamu akan saya doakan secara khusus. Kamu akan dihubungi orang saya, ya. Kemungkinan ada, kemungkinan tidak, tetapi harus saya doakan dulu. Tuhan memberkati. Dari janda usia 71 tahun, 2 anak, 2 cucu. Salam Pak Erastus yang saya hormati. Saya mempunyai 2 orang anak dan 2 orang cucu dari anak pertama. Cucu yang pertama perempuan usia 21 tahun dan masih kuliah di psikologi semester 6. Cucu yang kedua laki-laki umur 12 tahun. Anak kedua saya laki-laki belum mempunyai keturunan, sudah menikah kurang lebih 15 tahun. Anak laki-laki saya lulusan STT di Petamburan dan saya ingat wisudanya dengan Pak Erastus dan sekarang melayani menjadi gembala di gereja kecil di Pondok Bambu. Pak Erastus, saya mendidik anak cucu saya takut akan Tuhan. Tapi di saat cucu saya remaja menjelang dewasa, cucu saya mencintai orang yang tidak seiman. Padahal dari TK sampai SMA di sekolah BPK Penabur. Kuliahnya di Atmajaya, pergaulannya baik-baik saja. Tidak neko-neko, pernah juga melayani di gereja, tapi cuma sebentar. Orang tuanya bekerja dan saya yang mengurusi cucu-cucu. Tapi sedih hati saya Pak Eras, kenapa bisa kenal dengan orang yang berbeda? Padahal cucu pasti mengerti bahwa gelap dan terang tidak bisa bersatu. Mohon dukungan doanya Pak Erastus agar cucu saya bisa mendapatkan jodoh yang seiman, sepadan dan takut akan Tuhan. Juga sama-sama melayani Tuhan. Itulah kerinduan seorang oma Pak, juga kerinduan orang tuanya. Demikianlah besar harapan saya agar Pak Erastus mendoakan cucu saya agar tidak terlanjur mencintai yang tidak seiman. Maafkan saya kalau ada kata-kata saya yang kurang. Begini Bu, Ibu jangan bersikap kasar dan menyakiti dia.
tetap dengan lembut menasehati. Tunjukkan kekokohan, ya, kekokohan prinsip bahwa tidak boleh pacaran dengan orang yang tidak seiman apalagi menikah. Tapi dengan lemah lembut. Beri perhatian lebih baik dengan kasih dan doa. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Ingat, jangan kasar. Dengan lemah lembut tapi tunjukkan ketegasan. Bahwa berpacaran dengan orang yang tidak seiman itu pengkhianatan terhadap Tuhan. Ya, itu saja. Tuhan tolong ibu ini, tolong cucunya. Selamatkan keluarga ini, Bapak. Amin. Dari wanita usia 52 tahun, janda 2 anak. Tidak menikah lagi, fokus saya membesarkan mendidik anak agar bisa masuk langit baru, bumi baru. Tentunya juga menjaga diri, ya, menjaga diri saya berjuang masuk LB3. Salam Bapak Pendeta Eras, yang saya hormati. Saya selalu mengikuti pengajaran Pak Pendeta yang bisa mengubah manusia lama saya menjadi manusia baru dan juga melalui proses hidup yang Elohim Yahweh izinkan terjadi kepada saya. Saya mau bertanya, Pak, di LB3 nanti apa nanti saya bisa berjumpa dan mengenali orang yang saya kasihi, seperti papa, mama, oma, suami yang sudah pulang ke Firdaus? Jawabnya 100% ya. Justru itulah kerinduan kita ke langit baru, bumi baru, karena kita bisa bersama orang-orang yang kita kasihi tanpa perpisahan lagi. Karena ada ayat Alkitab mengatakan demikian, siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan dikuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya menulis nama baru dan yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Memang nanti kita akan menjadi manusia yang sempurna. Dengan nama baru, nama kita di surga. Tapi kesadaran kita tidak hilang. Kita masih mengenal orang yang kita kenal ketika di bumi. Kalau setiap orang dapat nama baru yang tidak dapat diketahui siapapun, apa kita bisa saling mengerti nanti di sana Pak Pendeta? Sangat bisa. Ini yang saya pahami. Nama baru bukanlah berarti identitas baru, betul. Sesuai dengan apa yang kita kerjakan di bumi ini, betul. Tapi kesadaran mengenal orang yang pernah kita kenal tidak akan hilang. Itu jelas. Ya, makanya tidak heran ya, penglihatan Yohanes ya, atau penglihatan dia bisa bertemu dengan melihat orang-orang saleh ya. Musa, Elia, Henokh juga masih dikenali. Oke, Tuhan memberkati. Tentu juga terutama kita mengenali Yesus. Dari pria usia 29 tahun, sudah menikah, wira swasta Kalimantan Barat. Salam Pak Eras, saya sangat tersentuh setiap kali dengar khotbah Pak Eras di YouTube. Dan saya menyadari firman Tuhan itu benar adanya seperti yang tertulis dalam Alkitab. Yang mau saya tanyakan, bagaimana cara untuk matikan keinginan daging dan lepas dari perbudakan hamba uang? Karena selama ini saya jatuh bangun buat usaha tapi semuanya tidak berjalan seperti keinginan. Dan bahkan sekarang keluarga kecil saya terlilit hutang yang buat saya malu keluar rumah kecuali jam kerja. Saya semakin merasa tidak layak untuk Tuhan karena selama ini saya sibuk dengan pekerjaan. Bahkan saya sering melupakan Tuhan dalam setiap langkah saya. Saya juga malu beribadah bertemu dengan kawan-kawan sesama jemaat. Dan saya hanya bisa mendengarkan firman Tuhan lewat khotbah Bapak di YouTube. Saya sudah hampir 5 bulan ini ya. Dan itu sudah saya anggap ibadah kepada Tuhan secara pribadi. Bagi saya meskipun saya sudah lama tidak ke gereja. Anda ini sakit ya, jiwamu sakit. Malu dilihat orang, tidak keluar rumah selain bekerja karena hutang. Saudara harus berani menghadapi kenyataan, keluar, ketemu orang,
Entah pandangan orang apa, Anda tidak boleh malu. Kalau Anda salah kepada seorang, datangi minta maaf. Kalau hutang belum bayar, datangi berkata saya belum bisa bayar. Dan kalau Anda punya barang, jual barang itu untuk mengembalikan hutang. Keluar dari rumah dan hiduplah wajar. Sebab lama-lama nanti Anda menjadi seperti orang sakit jiwa. Ya. Jadi sekarang coba rubah cara berpikirmu. Ya, bersosialisasilah. Ya, dengan sesama. Usahakan menyelesaikan hutang itu. Jika tidak, datangi orangnya dan minta maaf karena belum bisa bayar. Jual apapun yang ada pada Anda untuk bisa mengembalikan uang. Jika sesuatu itu memang tidak digunakan secara mendesak. Ya, misalnya motor untuk kerja ya jangan. Tapi kalau ada tanah, ada barang lain, jual saja. Kamu akan bisa menyelesaikannya. Tuhan pasti menolong. Tentu nasihat saya akhirnya, persiapkan dirimu untuk pulang ke langit baru bumi baru di mana tidak akan ada hutang lagi di sana. Oke. Berikutnya, Salam Pak, saya ingin bertanya bagaimana kita melepaskan dosa pornografi, narkoba, dan seksual. Bagaimana caranya dan bagaimana cara kita agar bisa berdamai dengan masa lalu kita dan kita memfokuskan diri untuk Tuhan. Di sini tidak ada umur dan tidak tahu laki atau perempuan. Rasanya ini pria. Begini, yang pertama satu kata, nekat. Tekad yang nekat, tekad yang sangat kuat. Kalau tidak sampai tingkat nekat, Anda tidak akan bisa melepaskan diri dari kenikmatan pornografi yang sudah Anda lakukan. Masturbasi, apalagi sampai tingkat pelacuran. Plus dengan narkoba yang sudah mengisi saraf-saraf Anda. Harus nekat. Di sini sebenarnya dibutuhkan seorang yang akan membimbing. Ya. Saya bisa menyarankan kalau Anda bisa direhabilitasi. Ada rehabilitasi di Medan ya. Yang ini dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang bisa dipercaya. Hamba Tuhan itu namanya Pendeta Yohanes Siregar. Rumah narkobanya bagus sekali ya. Bagus karena kalau tidak salah juga sudah mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Yohanes Siregar. Sayang sekali saya tidak tahu alamatnya ya. Tapi nanti Anda akan dihubungi supaya Anda bisa mendapatkan pelayanan dari Pendeta Yohanes Siregar. Saya kira beliau tidak keberatan kalau nomor teleponnya saya kasih ya. Karena memang beliau melayani tapi kayaknya belum siap ya. Jadi nanti saudara yang punya masalah narkoba ini akan dihubungi orang saya. Anda bisa dibantu oleh pendeta dari Gereja Suara Kebenaran Injil yang memiliki panti rehab yang sangat besar dan sangat bagus. Bagus dan besar ya. Benar-benar representatif. Gedung bersih, ada kliniknya, maksud saya ada dokternya dan lain-lain. Tekad kuat ya untuk meninggalkan pornografi ya. Karena kalau pornografi kamu punya gadget gampang sekali membukanya. Harus tekad mengatakan tidak. Untuk itu hindari nonton film yang bisa memancing libido. Bergaullah dengan orang yang tepat, jangan bergaul salah. Ikut doa pagi bersama saya mendengarkan Truth ID. Sekali lagi saudara akan dihubungi orang saya untuk jika mungkin Anda bisa direhab. Oke. Kalau dalam stadium yang sudah berat perlu direhab. Jika tidak, stop, jangan lagi mengkonsumsi narkoba. Karena ujungnya cuma satu, mati dan masuk neraka. Jadi jangan lakukan itu. Dari wanita usia 40 tahun sudah menikah. Istri hamba Tuhan sebuah gereja aliran Pentakosta. Salam Pak, saya sudah mendengar khotbah-khotbah Bapak dan sangat membangun. Saya lagi galau Pak, sudah 13 tahun melayani Tuhan. Kenapa ya jemaat-jemaat yang kami layani malas beribadah?
malas beribadah minggu. Hal ini membuat kami rapuh dan ada kecenderungan untuk mau mundur dari pelayanan, terutama saya pribadi. Kalau lingkungan kita tidak berubah, kalau orang yang kita layani tidak berubah, kita yang harus berubah dulu. Saya kalau melihat hidup saya dulu, saya gagal mengubah orang. Saya sadar waktu itu saya belum memiliki kenekatan seperti hari ini. Kenekatan untuk hidup suci dan meninggalkan percintaan dunia. Ketika kita tekad untuk hidup suci, tak bercacat, tak bercela, dan tidak mencintai dunia, yang saya alami, saudara, saya bisa efektif untuk pekerjaan Tuhan. Lakukan ini, Bu. Lakukan ini, kau masih muda. Ya, kamu istri hamba Tuhan, saya tahu betapa stresnya kamu. Lakukan ini. Jika kamu mau, saya ajak doa pagi setiap hari jam 5. Nanti kamu akan diubahkan lewat itu. Dengarkan CD-CD khotbah saya, dengarkan Truth ID, nanti kamu akan berubah. Walaupun kita beda sinode, tidak masalah. Tapi kita satu keluarga kerajaan Allah. Berubahlah. Jangan puas dengan kehidupan rohanimu yang tidak bertumbuh. Kamu pindah, tempat lain akan mengalami hal yang sama juga. Kalahkan, lewati ini. Bicara mengenai pelayanan, tentu saya sudah pernah melayani gereja kecil yang tidak lebih 20 orang. Yang sekarang sudah belasan ribu. Belajarlah. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Dari pria usia 44 tahun di Cirebon, saya banyak mengikuti pengajaran Pak Erastus yang sangat memberkati dan mengubah hidup saya. Terima kasih Pak atas pengajaran Pak Eras. Biarlah lebih banyak orang yang mengerti kebenaran firman, dan bila jumlahnya sudah tergenapi, maka kita bersama-sama menuju kerajaan Allah. Pada kali ini saya mau menanyakan tentang Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Kebanyakan orang berpikir hanya dengan kata kerajaan Allah, tapi banyak yang melupakan kata kebenarannya. Saya berpikir kata kebenarannya ini sama penting dengan kerajaan Allah, dikarenakan menggunakan kata penghubung dan. Tidak mungkin ucapan Tuhan Yesus tentang suatu hal itu hanya ditambah-tambahkan saja. Semua maksud perkataan Tuhan Yesus banyak yang mempunyai makna yang eksplisit dan implisit. Apa yang dimaksud dengan kebenarannya di ayat tersebut ya Pak? Mengapakah pakai huruf kecil? Biarlah hikmat Tuhan turun atas Pak Eras sehingga jawaban Pak Eras bisa membuka cara berpikir saya tentang hal ini. Oke. Huruf besar, huruf kecil di Alkitab asli Perjanjian Baru tidak ada. Semua unshield word namanya. Nah, sebenarnya kerajaan Allah dan kebenarannya itu bicara mengenai kehidupan sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah ini pemerintahan Allah. Kebenarannya bicara soal kesucian standar Allah. Jadi bukan hukum. Ini kerajaan yang tidak diatur oleh hukum yang tertulis, tapi diatur oleh pikiran perasaan Allah sendiri. Jadi kalau diringkas, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya adalah lebih dulu menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Menjadi anggota keluarga kerajaan Allah itu maksudnya berkeberadaan karakter sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Dan standar karakter anggota keluarga kerajaan Allah adalah Yesus. Jadi kalau diringkas lagi, artinya jadilah serupa dengan Yesus. Atau sempurna dengan Bapa, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Saya ulangi, kerajaan Allah bicara soal pemerintahan Allah, kebenaran mengenai standar dari kehidupan orang-orang yang hidup di dalam pemerintahan kerajaan Allah. Standarnya itu kebenaran Allah, pikiran perasaan Allah, atau yang tadi saya ringkas, serupa dengan Yesus. Orang-orang seperti ini pasti akan dipercayai Tuhan. Semua ditambahkan, semua di sini tidak
tidak hanya berarti makan, minum, dan berkat jasmani. Kalau kita membaca ayat sebelumnya, kumpulkan harta di surga bukan di bumi. Semua akan ditambahkan, artinya kamu akan dibuat memiliki kekayaan Allah. Ya jelas, kalau hidup dalam pemerintahan Allah dengan standar kesucian Allah serupa dengan Yesus, pasti itu orang-orang yang diberkati. Demikianlah jawaban saya. Kita ketemu di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.